Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ayo perhatikan contoh ungkapan petunjuk berikut ini. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Selanjutnya, gosokkan lap kain ke meja. Kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk. Menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Ayo perhatikan contoh ungkapan petunjuk tentang cara membersihkan kamar. Pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Petunjuk yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Petunjuk yang ketiga, sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kamu dapat menyusun kata yang acak menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Ingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah yang halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Ayo perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Kedua, carilah kata perintahnya. Ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata-kata acaknya yaitu tangan, makan, cucilah, sebelum. Untuk menyusunnya, kita harus mencari kata perintahnya terlebih dahulu. Kata perintahnya yaitu kata cucilah. Maka, kata cucilah diletakkan di awal kalimat, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Ungkapan petunjuk sering kita gunakan sehari-hari. Setelah diberikan petunjuk, kamu dapat memberikan tanggapan. Ucapkanlah tanggapan dengan santun. Ayo simaklah percakapan antara Fitri dan ibunya berikut. Fitri berkata, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" Ibu berkata, "Tentu saja boleh, Nak." Fitri berkata, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring."
Ibu berkata, "Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih." Fitri berkata, "Oh begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu." Pada percakapan ini, bagian ungkapan petunjuk adalah bagian percakapan ibu. Sedangkan tanggapan dari ungkapan petunjuk itu berada pada percakapan Fitri. Mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Kamu sudah belajar tentang ungkapan petunjuk. Kamu juga sudah tahu cara memberi tanggapan dari ungkapan petunjuk. Ayo praktikkan ungkapan petunjuk tersebut dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi ungkapan petunjuk melakukan sesuatu. Tulislah percakapan dengan bahasa yang santun, serta gunakan ejaan yang baik dan benar. Berikut adalah contoh teks percakapan tentang ungkapan petunjuk. "Ayah, coba lihat pot ini. Bibit tomat kita sudah tumbuh." "Iya, Nak. Sekarang kita harus merawatnya dengan baik." "Bagaimana cara merawatnya ya?" "Sirami setiap pagi dan sore hari secara teratur. Jangan lupa beri pupuk secukupnya." "Baik, Ayah. Aku akan melakukannya dengan baik." Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Memahami ungkapan ajakan. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan asri. Lingkungan bersih artinya lingkungan tersebut bebas dari sampah dan bau. Di lingkungan yang sehat, tidak ada sampah berserakan. Lingkungan tempat tinggal Mei bersih. Selain bersih, lingkungannya juga sejuk dan asri. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Agar lingkungan kita tetap bersih, mari kita jaga bersama. Ayo perhatikan percakapan berikut. "Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu?" "Wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok." Pada percakapan tersebut berisi ungkapan ajakan, yaitu ungkapan ajakan membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Contoh ungkapan ajakan adalah sebagai berikut. "Mari kita menjaga lingkungan." "Ayo kita menanam pohon di lingkungan kita." "Ayo kita buang sampah di tempatnya." "Mari kita menanam bunga di halaman." "Ayo kita jaga kebersihan sungai." Memperagakan percakapan berisi ungkapan ajakan. Hari ini akan diadakan kerja bakti di lingkungan rumah Dedi. Warga
akan mengumpulkan sampah yang berserakan di jalanan maupun di selokan. Ayo simaklah percakapan Dedi dan ayahnya berikut ini. Ayah, apakah hari ini warga akan kerja bakti? Benar, Dedi. Mereka akan membersihkan sampah-sampah yang ada di jalanan dan di selokan. Apakah aku boleh ikut ya? Tentu saja. Ayo ikut bersama ayah. Kamu bisa membantu melakukan pekerjaan yang ringan. Baiklah ya, aku akan membantu ayah membuang sampah ke tempat sampah. Pada teks percakapan tersebut terdapat sebuah ungkapan ajakan, yaitu ayo ikut bersama ayah. Menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. Ayo simaklah percakapan berikut ini. Wah, banyak sekali sampah yang berserakan, Dad. Ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Iya, Made. Jika tamannya bersih, tentu kita bisa bermain dengan lebih nyaman. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Percakapan antara Dedi dan Made tersebut berisi ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan tersebut ditandai dengan kata ayo dan mari. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ungkapan ajakan seperti ayolah, marilah, atau hendaknya. Menanggapi ungkapan ajakan, ayo simaklah percakapan berikut ini. Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Aku tak ingin main di sana, Pit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Pada percakapan tersebut, terdapat ungkapan ajakan, yaitu ayo kita bermain di taman dekat rumah. Sedangkan ungkapan tanggapan pada percakapan tersebut, yaitu aku tidak ingin main di sana, Pit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju. Bisa juga tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Kita boleh tidak mendukung suatu ajakan, namun tanggapan kita tetap harus disampaikan dengan santun. Ayo perhatikan contoh ungkapan ajakan dan tanggapan berikut. Ajakan, marilah kita membuang sampah di tempat sampah. Tanggapannya, benar, nanti lingkungan kita menjadi bersih. Ajakan, ayo kita bermain ayunan di taman. Tanggapan, maaf, aku tidak bisa ikut bermain. Kakiku sedang sakit. Menuliskan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Ayo perhatikan contoh ungkapan ajakan dan tanggapan berikut ini. Contoh ungkapan ajakan, mari bersama-sama menjaga taman tetap bersih. Contoh tanggapannya, aku sependapat denganmu. Taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Contoh ajakan berikutnya, ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Contoh tanggapannya, aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Membuat ungkapan ajakan dalam percakapan.
Ungkapan ajakan harus diucapkan dengan santun. Ayo perhatikan teks percakapan berikut. Dik, ayo kita membantu ibu menyiram tanaman bersama-sama. Iya, Kak. Aku juga ingin membantu ibu menyiram tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Yuk disiapkan dulu buku-bukunya sebelum belajar ya anak-anak hebat. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar ungkapan perintah pada tema 6 subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Ayo kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kalian dapat mengidentifikasi dan menyampaikan ungkapan perintah dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menggunakan ungkapan perintah dan tanggapannya dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan ungkapan perintah yang terdapat pada gambar dengan tepat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Kira-kira kalimatnya yang mana ya? Kalimatnya yaitu, buanglah sampah di tempatnya. Apa itu ungkapan perintah, Bu Indah? Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda usianya. Contoh ungkapan perintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tolong ambilkan aku sapu. Dan yang kedua, rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Nah, sekarang Bu Indah punya latihan soal di sini ya. Berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Kira-kira ini merupakan perintah atau bukan ya? Saya bisa menjawabnya, Bu. Itu bukan merupakan perintah. Karena di situ tidak ada permintaan untuk melakukan sesuatu. Tepat sekali. Bagaimana dengan nomor 2? Buanglah sampah di tempat sampah. Apa kamu bisa menjawabnya? Itu mudah sekali, Bu Indah. Nomor 2 merupakan ungkapan perintah. Karena di situ meminta seseorang untuk membuang sampah di tempat sampah. Wah, jawabanmu betul lagi. Nomor yang ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah ini merupakan ungkapan perintah? Nomor 3 bukan merupakan ungkapan perintah, Bu Indah. Karena tidak ada permintaan untuk melakukan sesuatu. Betul sekali. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Apakah ini merupakan kalimat perintah? Ini merupakan kalimat perintah, Bu Indah. Karena meminta orang lain untuk meletakkan sepatu di rak sepatu. Iya, benar. Bagaimana dengan nomor 5? Jagalah kebersihan sekolahmu. Ini juga merupakan kalimat perintah, Bu Indah. Karena meminta orang lain untuk menjaga kebersihan sekolah.
betul sekali jawabanmu. Terima kasih Bu Indah. Wah, sama-sama ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian ungkapan perintah dapat disampaikan menggunakan kata-kata yang santun? Contohnya adalah tolong, cobalah, silakan, atau kiranya. Kita juga harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Yuk, perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Iya Bu, segera saya laksanakan. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap, Bu. Dan kamu, Benny, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik, Bu Guru. Nah, kalimat tersebut merupakan cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Yuk, kita susun kata-kata berikut menjadi kalimat perintah ya. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Nomor 1, ada kata sampah pada buanglah tempatnya Ani. Jika kita susun menjadi kalimat perintah yang benar, yaitu Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimanakah kalimat tanggapan yang baik untuk soal nomor 1 ini? Apa dari kalian ada yang bisa menjawabnya? Saya bisa Bu Indah, itu mudah sekali. Jawabannya yaitu iya Bu, segera saya laksanakan. Wah, betul sekali. Nah, Bu Indah punya soal nomor 2 ya. Ada kata-kata berikut. Sapulah bersih sampai sekolah halaman. Saya bisa menyusunnya menjadi kalimat perintah yang baik Bu Indah. Kalimat perintahnya yaitu sapulah halaman sekolah sampai bersih. Betul sekali. Kalimat tanggapannya yaitu baik Bu Guru. Wah, jawabanmu betul sekali. Nomor 3, biar saya yang menyusun menjadi kalimat perintah yang benar Bu. Jawabannya yaitu Benny, letakkan sepatumu di rak. Kalimat tanggapan yang baik yaitu siap Bu. Wah, tepat sekali. Bagaimana dengan nomor 4? Apa kamu bisa menjawabnya juga? Itu mudah sekali Bu Indah. Jika disusun menjadi kalimat perintah yang baik yaitu rapikan mejamu kembali selesai bekerja. Kalimat tanggapannya yaitu baik Bu, akan saya laksanakan. Wah, betul sekali jawabanmu. Anak-anak hebat, ingat ya, ketika kita menanggapi kalimat perintah, kita harus menyampaikannya dengan santun. Ungkapan perintah bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Ungkapan perintah dalam bentuk tertulis dapat kamu temui pada poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan gambar sesuai tema. Dan yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Yang terakhir, buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Nah, hari ini Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster, mereka akan menyampaikan pesan. Harapan mereka, warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Berikut ini salah satu contoh posternya. Nah, anak-anak hebat, kalian juga bisa membuat poster untuk mengajak orang di sekitarmu menjaga kebersihan lingkungan. Hari ini kita telah belajar ungkapan perintah. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan perintah adalah sebagai berikut. Tolong ambilkan aku sapu.
Ungkapan perintah dapat disampaikan menggunakan kata-kata yang santun. Contohnya dengan kata tolong, cobalah, atau silakan. Ketika menanggapi ungkapan perintah, kita juga harus menyampaikannya dengan santun. Kita bisa menyampaikan ungkapan perintah secara tertulis melalui poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Melalui poster, kita bisa meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya anak-anak hebat. Semoga apa yang disampaikan Bu Indah bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Hari ini kita akan belajar ungkapan pemberitahuan pada tema 6 subtema 4. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Yuk kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menanggapi kata ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Hari ini Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Nah, pada cerita Lani tersebut terdapat ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, di sini Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Selain contoh tersebut, ada lagi ungkapan pemberitahuan pada cerita Lani. Kira-kira yang mana ya ungkapan pemberitahuannya? Tepat sekali. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Kemudian Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Nah, apa kalian bisa mencari ungkapan pemberitahuan yang lainnya lagi? Hari ini Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Dari mana, Benny? Dari rumah Edo, Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu. Di meja ada pisang rebus. Terima kasih, Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik, Ayah. Pada percakapan Benny dan ayahnya, manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Beri tanda centang jika ungkapan pemberitahuan, dan beri tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan. Nomor 1, dari mana Benny?
Ini bukan ungkapan pemberitahuan. Ini merupakan kalimat tanya, jadi kita silang. Nomor 2, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini merupakan ungkapan pemberitahuan. Karena Benny memberitahu ayahnya bahwa Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Jadi nomor 2 kita centang. Nomor 3, Edo memiliki kandang besar. Ini juga merupakan ungkapan pemberitahuan. Jadi kita centang ya anak-anak hebat. Selanjutnya nomor 4, Ibu merebus pisang untukmu. Ini merupakan ungkapan pemberitahuan. Di sini ayah memberitahu Benny bahwa ibu merebus pisang untuk Benny. Jadi kita centang. Dan yang terakhir, terima kasih ayah. Ini bukan ungkapan pemberitahuannya anak-anak hebat, karena ini merupakan ungkapan terima kasih. Jadi kita silang. Ingat ya anak-anak hebat, ungkapan pemberitahuan disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Hal ini agar pemberitahuan mudah dipahami. Penulisan ungkapan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Kalian juga dapat membuat tanggapan dari sebuah ungkapan pemberitahuan. Ketika memperoleh suatu pemberitahuan, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut agar lebih mudah memberi tanggapan. Tanggapan dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun. Yuk kita amati teks Ayo Bergerak berikut ini ya anak-anak hebat. Ungkapan pemberitahuan yang pertama yaitu bergerak membuat tubuh sehat. Kita bisa menanggapinya dengan kalimat berikut. Aku senang bergerak, tubuh akan terlatih dan menghasilkan keringat. Ungkapan pemberitahuan yang kedua yaitu anak-anak bergerak dengan banyak cara. Kalimat tanggapannya adalah setuju. Bergerak dapat dengan banyak cara. Misalnya berjalan, menyapu, dan memungut sampah. Kemudian ungkapan pemberitahuan yang ketiga yaitu anak-anak dapat bergerak di mana saja. Kita bisa menanggapinya dengan kalimat berikut. Pasti sangat menyenangkan jika bisa bergerak di halaman sekolah dan rumah. Bu Indah, di sini ada percakapan antara Siti dan ibunya. Kita disuruh melengkapi percakapan dengan kalimat tanggapan yang tepat. Tetapi saya masih bingung, Bu Indah. Apa Bu Indah bisa bantu saya? Baiklah, langsung kita bahas bersama-sama ya anak-anak hebat. Nah, kita bisa mengisi kalimat tanggapan dengan beberapa kalimat yang ada di dalam kotak. Besok akan ada kerja bakti. Kira-kira kalimat tanggapan yang tepat yang mana ya? Betul sekali, jawabannya yaitu aku suka kerja bakti. Ibu pasti akan menyiapkan makanan. Ibu membutuhkan kopi dan gula. Ibu akan membeli sayur dan buah. Ayo temani ibu. Jawaban yang paling tepat yaitu dengan senang hati. Aku suka ke pasar. Pasar selalu ramai tetapi bersih. Semua menjaga kebersihan pasar. Kalimat selanjutnya yaitu setuju. Semua orang bekerja sama dan lingkungan menjadi bersih. Kita berjalan kaki agar sehat. Wah, terima kasih Bu Indah sudah membantu saya untuk belajar. Siap, sama-sama ya. Anak-anak hebat, yuk sekarang kita amati percakapan antara Udin dan teman-temannya di kelas ya. Pada percakapan tersebut juga terdapat ungkapan pemberitahuan. Kira-kira mana saja ya ungkapan pemberitahuannya? Apa dari kalian ada yang bisa menyebutkannya? Saya bisa Bu Indah. Ungkapan pemberitahuan yang pertama yaitu lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Wah, jawabanmu betul sekali. Masih ada lagi Bu. Yang kedua, lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Selanjutnya ada lagi ungkapan pemberitahuannya yaitu jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk.
Wah, kamu hebat, jawabanmu betul semua. Apa kamu masih bisa menyebutkan yang lainnya? Tentu saja saya bisa, Bu. Ungkapan pemberitahuan yang lainnya yaitu sekolah kita bersih dan indah, balai desa bersih dan rapi, taman bermain sejuk dan indah. Wah, jawabanmu betul sekali. Anak-anak hebat, apa kalian bisa menemukan contoh ungkapan pemberitahuan yang lain pada teks tersebut? Coba, apa kalian bisa menyebutkannya? Anak-anak hebat, yuk kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang berisi memberitahukan sesuatu. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Ungkapan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Contoh ungkapan pemberitahuan yaitu Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Kita juga dapat membuat tanggapan dari sebuah ungkapan pemberitahuan. Tanggapan dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Contohnya di sini yaitu ungkapan pemberitahuannya besok akan ada kerja bakti. Kalimat tanggapannya yaitu aku suka kerja bakti. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.